Halo rekan-rekan perawat, hari ini kita akan mempelajari tentang penanganan HIV/AIDS di mata kuliah penyakit endemik. HIV/AIDS tetap menjadi tantangan kesehatan global dan nasional. Di Indonesia, estimasi jumlah orang dengan HIV atau orang dengan HIV pada tahun 2024 mencapai 503.261 orang. Sepanjang tahun 2024, Kementerian Kesehatan mencatat 35.415 kasus baru HIV dan 12.481 kasus baru AIDS. Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, di mana terdapat 28.000 infeksi baru HIV. Indonesia berkomitmen untuk mencapai target penanggulangan HIV sesuai dengan Sustainable Development Goals dan strategi 90-90-90 dari UNAIDS. Strategi ini bertujuan agar 90% orang dengan HIV mengetahui statusnya, 90% dari mereka mendapatkan terapi antiretroviral, dan 90% dari yang berobat mencapai supresi viral load. Namun, tantangan seperti stigma, diskriminasi, dan akses terbatas terhadap pelayanan kesehatan masih menjadi hambatan utama. Human Immunodeficiency Virus atau HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia, terkhususnya sel CD4 yang berperan penting dalam pertahanan tubuh terhadap infeksi. Tanpa pengobatan yang efektif, infeksi HIV dapat berkembang menjadi Acquired Immunodeficiency Syndrome atau AIDS, di mana sistem kekebalan tubuh mengalami kerusakan parah, membuat individu rentan terhadap berbagai infeksi oportunistik dan kanker tertentu. Menurut estimasi terbaru, pada akhir tahun 2024, terdapat 503.261 orang dengan HIV di Indonesia, dan sepanjang tahun 2024, Kementerian Kesehatan mencatat 35.415 kasus baru HIV dan 12.481 kasus baru AIDS. Penularan HIV di Indonesia terutama terjadi melalui hubungan seksual tanpa perlindungan, di mana aktivitas seksual tanpa penggunaan kondom dengan pasangan yang terinfeksi meningkatkan risiko penularan. Selain itu, ada penggunaan jarum suntik tidak steril. Berbagai alat suntik, terutama di kalangan pengguna narkotika suntik, menjadi jalur penularan yang signifikan. Transmisi vertikal, yaitu penularan dari ibu yang terinfeksi kepada bayinya selama kehamilan, persalinan, atau menyusui. Dan transfusi darah dan penggunaan alat medis tidak steril. Meskipun kasus ini semakin jarang karena peningkatan standar medis, risiko tetap ada jika prosedur tidak dilakukan dengan benar. Upaya pencegahan HIV/AIDS di Indonesia meliputi pencegahan primer yang terdiri dari edukasi dan promosi kesehatan, penggunaan kondom, dan program pengurangan dampak buruk. Edukasi dan promosi kesehatan di mana meningkatkan kesadaran masyarakat tentang HIV/AIDS melalui kampanye informasi, pendidikan, dan komunikasi untuk mendorong perilaku seksual yang aman dan sehat. Mendorong penggunaan kondom secara konsisten dan benar sebagai langkah efektif mencegah penularan HIV dan infeksi menular seksual lainnya. Pengurangan dampak buruk dengan menyediakan layanan seperti pertukaran jarum suntik steril dan terapi substitusi opioid bagi pengguna narkotika suntik untuk mengurangi risiko penularan.
Pencegahan sekunder terdiri dari deteksi dini melalui konseling dan tes sukarela, di mana mendorong individu, terutama yang berisiko tinggi, untuk melakukan tes HIV secara sukarela dan mendapatkan konseling pra dan pasca tes. Selain itu ada pencegahan penularan dari ibu ke anak dengan memberikan layanan antenatal yang komprehensif, termasuk tes HIV bagi ibu hamil dan terapi antiretroviral bagi yang terinfeksi untuk mencegah penularan ke bayi. Profilaksis prapajanan dengan menyediakan pre-exposure profilaksis bagi individu yang berisiko tinggi tertular HIV dan post-exposure profilaksis bagi mereka yang baru saja terpapar risiko penular. Pencegahan tersier terdiri dari terapi antiretroviral dengan memberikan pengobatan ARV kepada orang dengan HIV untuk menekan replikasi virus, memperbaiki fungsi kekebalan tubuh, dan mengurangi risiko penularan. Terapi antiretroviral adalah pengobatan utama untuk mengendalikan infeksi HIV. Obat-obatan ARV bekerja dengan menghambat replikasi virus, sehingga memperlambat perkembangan penyakit dan menyediakan peningkatan kualitas hidup pasien. Berikut adalah beberapa jenis obat ARV yang tersedia di Indonesia beserta dosis umumnya. Nukleosida atau nucleotide reverse transkriptase inhibitor, obatnya bernama tenofovir disoproxil fumarat dengan dosis 300 mg sekali sehari. Ini dikombinasi dengan lamivudine atau emtricitabine. Kemudian ada lamivudine dengan dosis 150 mg 2 kali sehari atau 300 mg sekali sehari. Ini sering dikombinasikan dengan TDF atau pseudopudin. Kemudian ada emtricitabine atau FTC dengan dosis 200 mg sekali sehari dan sering dikombinasikan dengan TDF. Pseudopudin dengan dosis 300 mg 2 kali sehari dan sering dikombinasikan dengan lamivudine. Abasapir atau ABC dengan dosis 300 mg 2 kali sehari atau 600 mg sekali sehari. Ini sering dikombinasikan dengan lamivudine. Yang kedua ada non-nukleosida reverse transkriptase inhibitor. Obatnya terdiri dari efavirenz atau EFV dengan dosis 600 mg sekali sehari. Sebaiknya diminum sebelum tidur untuk mengurangi efek samping pada sistem saraf pusat. Ada juga nevirapine dengan dosis 200 mg sekali sehari selama 14 hari pertama atau fase inisiasi. Kemudian 200 mg 2 kali sehari jika ditoleransi dengan baik. Rilpivirine dengan dosis 25 mg sekali sehari diminum bersama makanan. Selain itu ada protease inhibitor. Obatnya dapat berupa lopinavir dengan dosis 400 mg lopinavir dan 100 mg ritonavir 2 kali sehari. Darunavir dengan dosis 800 mg sehari dengan 100 mg ritonavir atau 100 mg cobicitat sebagai booster. Selain itu ada atazanavir dengan dosis 300 mg sehari dengan 100 mg ritonavir atau 100 mg cobicitat sebagai booster. Selain itu ada integrase strand transfer inhibitor. Obatnya dapat berupa dolutegavir,
50 mg sekali sehari, dan jika dikombinasikan dengan obat lain yang dapat menurunkan konsentrasi eee, dolutegavir, dosis mungkin perlu disesuaikan. Raltegavir 400 mg 2 kali sehari. Kombinasi dosis tetap ada TDF dan 3-TC dan EFP dengan komposisi tenofovir 300 mg, lamivudin 300 mg, dan efavirenz 600 mg. Dosisnya adalah 1 tablet sekali sehari. Kemudian ada komposisi tenofovir 300 mg, lamivudin 300 mg, dan dolutegavir 50 mg. Dosisnya adalah 1 tablet sekali sehari. Ada sidofudin 300 mg dan lamivudin 100 mg. Dosisnya adalah 1 tablet 2 kali sehari. Pemilihan regimen antiretroviral harus disesuaikan dengan kondisi klinis pasien, riwayat pengobatan, hasil uji resistensi, serta potensi interaksi obat. Konsultasi dengan tenaga medis yang berpengalaman dalam penanganan HIV sangat penting untuk menentukan terapi yang paling tepat. Perlu diingat bahwa informasi dosis di atas adalah panduan umum. Dosis spesifik dapat berbeda berdasarkan kondisi individu dan rekomendasi terbaru. Manajemen infeksi oportunistik dengan mendeteksi dan mengobati infeksi yang muncul akibat penurunan sistem kekebalan pada orang dengan HIV. Infeksi oportunistik adalah infeksi yang terjadi akibat penurunan sistem kekebalan tubuh, seperti orang dengan HIV/AIDS. Manajemen infeksi oportunistik bertujuan untuk mencegah, mendeteksi, dan mengobati infeksi tersebut guna meningkatkan kualitas hidup orang dengan HIV/AIDS. Berikut adalah langkah-langkah utama dalam manajemen infeksi oportunistik. Yang pertama adalah pencegahan. Terapi antiretroviral yang konsisten. Penggunaan antiretroviral secara teratur dapat menekan infeksi HIV, mencegah fungsi kekebalan tubuh, dan mengurangi resiko infeksi oportunistik. Kepatuhan terhadap regimen antiretroviral sangat penting untuk efektivitas pencegahan. Selain itu ada profilaksis, di mana pemberian obat pencegahan untuk infeksi tertentu, seperti cotrimoxazole untuk mencegah pneumonia, pneumocystis jirovecii, dan toksoplasmosis, dapat direkomendasikan berdasarkan jumlah CD4 dan faktor risiko lainnya. Vaksinasi. Orang dengan HIV/AIDS disarankan untuk menerima vaksinasi sesuai rekomendasi seperti vaksin pneumokokus dan influenza, guna mencegah infeksi yang dapat dicegah dengan vaksin. Pola hidup sehat dan higienis. Mencegah kebersihan diri dan lingkungan, serta mengkonsumsi makanan bergizi. Dukungan psikososial dengan mencegah layanan konseling dan dukungan bagi orang dengan HIV untuk meningkatkan kualitas hidup dan kepatuhan terhadap pengobatan. Dukungan psikososial merupakan aspek krusial dalam penanganan orang dengan HIV/AIDS. Selain pengobatan medis, perhatian terhadap kesehatan mental dan kesejahteraan sosial orang dengan HIV/AIDS sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Berikut adalah penjelasan mengenai apa itu dukungan sosial dan bagaimana implementasinya. Apa itu dukungan sosial? Dukungan sosial mencakup berbagai bentuk bantuan yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan psikologis dan sosial individu. Bagi orang dengan HIV/AIDS, dukungan ini bertujuan membantu mereka mengatasi stres, stigma, dan tantangan emosional yang muncul akibat diagnosis HIV/AIDS. Dukungan ini dapat berasal dari keluarga, teman, komunitas, serta bagaimana profesional seperti konselor dan psikolog.
Bagaimana implementasi dukungan psikososial? Konseling psikologis. Konseling membantu Oda dalam menghadapi stigma dan mengelola emosi seperti rasa takut, cemas, atau marah. Melalui sesi konseling, individu dapat mengekspresikan perasaan mereka dan mendapatkan strategi coping yang efektif. Dukungan sebaya, interaksi dengan sesama orang dengan HIV/AIDS memungkinkan berbagai pengalaman yang saling memberikan motivasi. Pendampingan oleh teman sebaya telah terbukti meningkatkan semangat dan optimisme hidup orang dengan HIV/AIDS. Dukungan keluarga. Keluarga berperan sebagai sumber utama dukungan sosial dan emosional. Keterlibatan aktif keluarga dalam memberikan perhatian dan pemahaman dapat mempercepat proses penerimaan diri dan meningkatkan kepatuhan terhadap pengobatan. Memberikan informasi yang akurat tentang HIV/AIDS membantu orang dengan HIV/AIDS memahami kondisi mereka dan mengurangi ketakutan yang tidak beralasan. Edukasi ini juga penting untuk mencegah penyebaran infeksi dan mengurangi stigma masyarakat. Bagi beberapa individu, dukungan spiritual dapat menjadi sumber kekuatan dalam menghadapi tantangan hidup. Pendekatan ini melibatkan kegiatan keagamaan atau refleksi pribadi yang membantu meningkatkan ketenangan batin. Orang dengan HIV/AIDS sering mengalami dan menghadapi tekanan psikologis yang memerlukan intervensi profesional. Akses ke layanan kesehatan mental seperti terapi psikologis atau psikiatris penting untuk menangani gangguan mental yang mungkin muncul. Membantu orang dengan HIV/AIDS dalam mendapatkan keterampilan kerja atau akses ke peluang ekonomi dapat meningkatkan kemandirian dan rasa percaya diri mereka. Dukungan ini juga mengurangi beban finansial yang sering menjadi sumber stres tambahan. Implementasi dukungan psikososial yang komprehensif memerlukan kerjasama antara berbagai pihak, termasuk keluarga, komunitas, tenaga kesehatan, dan organisasi terkait. Pendekatan holistik ini diharapkan dapat membantu orang dengan HIV/AIDS menjalani kehidupan yang lebih sehat dan bermakna. Proses diagnosis dan screening HIV melibatkan pemeriksaan serologis, pemeriksaan virologis, dan strategi testing dan konseling. Pada pemeriksaan serologis, tes antibodi HIV seperti rapid test dan enzim link immunoabsorbent assay atau biasanya disebut dengan ELISA digunakan untuk mendeteksi keberadaan antibodi terhadap HIV dalam darah. Sedangkan pemeriksaan virologis ini untuk bayi di bawah usia 18 bulan. Tes PCR digunakan untuk mendeteksi materi genetik HIV karena antibodi maternal dapat mempengaruhi tes serologis. Pelayanan tes HIV dapat mengikuti prinsip 5C, yaitu consent atau persetujuan, confidentiality atau kerahasiaan, counseling, correct test result atau hasil tes yang akurat, connection to care atau keterhubungan dengan layanan perawatan. Tata laksana HIV/AIDS meliputi pengobatan ARV yang direkomendasikan untuk semua orang dengan HIV/AIDS tanpa memandang jumlah CD4. Regimen terapi harus disesuaikan dengan pedoman nasional terbaru. Selain itu, manajemen infeksi oportunistik seperti tuberkulosis itu sangat penting. Mengingat kolaborasi TBC HIV telah diperbarui dalam petunjuk teknis tahun 2023. Dukungan nutrisi dan kesehatan mental juga merupakan komponen krusial dalam perawatan orang dengan HIV/AIDS. Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan berbagai strategi komprehensif untuk menanggulangi HIV/AIDS dengan fokus pada pencegahan, pengobatan, dan pengurangan stigma. Upaya ini melibatkan berbagai sektor termasuk peran vital perawat dalam pelayanan kesehatan.
Salah satu landasan utama penanggulangan HIV/AIDS Indonesia adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang penanggulangan HIV dan AIDS. Peraturan ini menggariskan strategi-strategi seperti pemberdayaan masyarakat melalui kerjasama nasional dan internasional, peningkatan akses layanan kesehatan, dan penguatan sumber daya manusia dalam penanganan HIV/AIDS. Selain itu, pada tahun 2017, pemerintah Indonesia telah mencanangkan strategi Fast Track 90-90-90 yang bertujuan 90% orang dengan HIV mengetahui status mereka melalui tes atau deteksi dini, 90% dari mereka yang terdiagnosis HIV memulai terapi antiretroviral, dan 90% dari mereka juga yang menjalani terapi antiretroviral mencapai supresi viral load, mengurangi risiko penularan. Strategi ini juga menekankan penghapusan stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan HIV/AIDS. Untuk memperluas jangkauan layanan, pemerintah mengintegrasikan penanganan HIV ke dalam fasilitas kesehatan primer seperti puskesmas. Langkah ini memungkinkan inisiasi terapi antiretroviral dilakukan pada tingkat layanan dasar, serta mempermudah akses bagi masyarakat dan meningkatkan kepatuhan pengobatan. Perawat memiliki peran sentral dalam berbagai aspek penanganan HIV/AIDS, antara lain edukasi dan konseling, di mana perawat memberikan informasi yang akurat mengenai HIV/AIDS kepada pasien dan masyarakat, membantu mengurangi stigma dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pencegahan dan pengobatan. Selain itu, perawat juga harus mendampingi orang dengan HIV/AIDS dalam menjalani terapi antiretroviral dengan memastikan kepatuhan pengobatan, memantau efek samping, dan memberikan dukungan emosional. Melalui pendekatan dan empatik dan profesional, perawat berperan dalam mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan HIV/AIDS, baik di lingkungan layanan kesehatan maupun masyarakat luas. Perawat bekerja sama dengan kader kesehatan dalam mengupayakan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di komunitas, serta memperkuat jejaring dukungan dan edukasi di tingkat lokal. Melalui kolaborasi antara pemerintah dan tenaga kesehatan dan masyarakat, diharapkan penanggulangan HIV/AIDS Indonesia dapat berjalan efektif menuju target eliminasi pada tahun 2030. Demikianlah pembahasan kita tentang HIV/AIDS dalam konteks penyakit endemik. Kami berharap bahwa informasi ini merupakan dasar untuk Anda sebagai perawat untuk melaksanakan tugas Anda sebagai perawat di fasilitasi kesehatan tingkat pertama, yaitu di puskesmas maupun di rumah sakit, yaitu sebagai perawat yang bisa mengedukasi dan konseling, bisa mendampingi saat pasien tersebut menghadapi terapi, bisa membantu mengurangi stigma, dan bisa memberdayakan kader kesehatan. Terima kasih dan selamat beraktivitas untuk kita semua.